perkenalkan, nama aku Alicia Dinda Octavia dari Universitas Hang Tuah Surabaya, NIM 60. Selanjutnya, Hai, perkenalkan nama aku Teresia Putri dari Universitas Hang Tuah Surabaya, NIM 59. Halo, nama aku Azarina Aurora Putri Baskoro dari Universitas Hang Tuah, NIM 51. di sini kita akan menjelaskan sedikit mengenai perilaku dan sikap. Saya selaku MC Alicia Dinda Octavia dan pemateri Azarin Aurelia, kemudian Teresia Putri sebagai pemateri. Untuk pembukaan, tahu nggak sih kalian psikologi sosial itu apa? Psikologi sosial adalah salah satu cabang ilmu psikolog yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan kelompoknya. Hal ini dipengaruhi oleh perilaku manusia itu sendiri, sehingga dalam suatu lingkaran akan ada namanya pertengkaran, pertikaian, hingga perselisihan. Menurut Alport pada 1968, psikologi sosial adalah upaya untuk memahami dan menjelaskan bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku individu terpengaruh oleh kehadiran orang lain. Kemudian, materi yang kita dapatkan yaitu mengenai sikap dan perilaku yang merupakan golongan dari psikologi sosial. Sikap, menurut Skopworth 1992, umumnya sikap adalah keyakinan yang menerjemahkan ke dalam tindakan pada objek yang diinginkan. Sikap didefinisikan oleh psikologi sosial sebagai evaluasi positif atau negatif dari reaksi terhadap objek, orang, situasi, atau aspek lain, dan memungkinkan kita untuk memprediksi dan mengubah perilaku masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap ialah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan, dan lembaga agama, serta emosi dalam diri individu. Kemudian, perilaku akan dijelaskan oleh Teresia. Ya, baik. Jadi saya akan menjelaskan perilaku. Nah, perilaku itu merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan. Nah, sikap dan tindakan perilaku merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Oke, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia nih teman-teman. Yang pertama yaitu 1. Genetik. Yang kedua, sikap adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seorang terhadap perilaku tertentu. Dan ketiga, norma sosial adalah pengaruh tekanan sosial. Yang keempat, kontrol perilaku pribadi adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku. Oke, materi selanjutnya yaitu Azarin. Nanti dijelaskan sama Kakak Azarin. Sebelumnya, di sini kita akan mengambil kasus mengenai penyitaan HP siswa SMP di Gunung Kidul, Tondokan, senjata kepada gurunya. Kira-kira apa sih penyebab dari anak tersebut melakukan hal yang buruk seperti itu? Silakan Kak Azarin. Jadi penyebab anak itu memiliki perilaku buruk itu ada beberapa faktornya ya. Jadi yang pertama itu anak tersebut itu menginginkan perhatian dari orang tuanya. Jadi biasanya orang tua kan terlalu sibuk dengan urusan pribadinya atau dengan teman-temannya. Jadi anak itu terasa tersisihkan. Yang kedua itu meniru orang lain. Mungkin anak-anak kan belajarnya dengan melihat orang lain. Nah, mungkin anak itu di sekolah melihat perilaku buruk dari temannya atau melihat perilaku buruk dari televisi. Dan mereka mencoba untuk meniru atau mengulangi perilaku tersebut. Selanjutnya, tidak dapat mengontrol emosi. Terkadang anak-anak itu tidak tahu cara menangani perasaan mereka. Anak yang keuangan ketika marah itu bisa menjadi agresif.
Anak juga dapat bertindak buruk ketika merasa bersemangat, stres, atau bosan. Selanjutnya, menginginkan kekuasaan dan kontrol sering berkontribusi pada perilaku buruk. Terus selanjutnya, perilaku buruk efektif. Salah satu alasan sederhana perilaku buruk adalah karena efektif untuk memperoleh keinginan mereka. Jadi kan biasanya ada anak-anak yang sering kayak nangis terus dan akhirnya dikasih apa yang mereka mau gitu. Kan itu juga buruk gitu buat mereka. Selanjutnya ada masalah kesehatan mental. Anak-anak itu biasanya memiliki masalah kesehatan mental mendasar dan berkontribusi pada masalah perilaku. Contohnya itu anak-anak dengan ADHD atau biasanya itu hiperaktif. Nah, biasanya itu mereka itu mengikuti arahan dan berperilaku impulsif. Nah, kecemasan atau depresi juga dapat menyebabkan masalah perilaku seperti gugup, kurang memiliki motivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya atau tugas sekolah. Ya, jadi menurut saya tentang jadi seperti itu. Kemudian perilaku yang bagaimana, perilaku baik seperti apa yang harus dimiliki oleh anak itu kayak gimana sih, Kak Teresia? Oke, jadi perilaku baik yang wajib dimiliki oleh anak itu seperti ada 8 ya, ini aku sebutin satu-satu ya. Ada 1, biasakan mengucapkan maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Yang kedua, jangan minta gratisan dari usaha yang dirintis teman. Jadi kayak misalnya nih ya, ada kakak Azarin jualan apa ya, jualan case HP mungkin ya, bisa kan ya case HP. Nah, ada Kak Alicia beli ke Kak Azarin case HP itu tadi. Nah, karena Kak Azarin bisnis case HP, Kak Alicia ini menganggap dia udah teman dekat dan gak ada bisnisan di antara Kak Azarin sama Alicia gitu. Jadi Kak Alicia minta udah dong gratisin aja kayak gitu. Nah, kayak gitu contohnya. Terus yang ketiga, jangan mengumbar kesalahan atau aib orang lain di depan. Ya pasti jaga aib orang masing-masing kan ya guys, oke? Terus yang keempat, ada bayar utang atau kembalikan pinjaman sekecil apapun. Nah itu tuh harus diterapkan dari kalian masih kecil. Terus yang kelima, biasakan on time atau tepat waktu saat waktu mempunyai janji dengan seorang. Nah, jangan mengatakan on the way kalau baru berangkat. Nah, itu banyak banget ya di kalangan mahasiswa-mahasiswi. Banyak banget itu bahasa contohnya. Terus yang keenam, jangan mengusik atau kepo ya. Biasanya kita sering kepo dan itu ya manusiawi ya emang. Dengan kehidupan privasi orang lain. Nah itu harus dijaga banget sih kalau masalah kepo kita. Tapi sebenarnya emang kepo kan kita. Ya udahlah ya gimana lagi. Tapi harus dijaga privasi orang ya. Terus yang ketujuh, jangan memandang rendah orang lain. Oke guys. Yang kedelapan, tidak melakukan berkomentar kasar atau bullying. Itu. Terima kasih. Mungkin cukup ya untuk materi hari ini mengenai sikap dan perilaku, karena menurut saya perilaku itu akan muncul jika kita mendapat respon tertentu, kita mendapat stimulus tertentu yang diberikan oleh lingkungan kepada kita. Gitu guys. Bener banget guys. Sekian dari podcast pada hari ini. Saya selaku MC minta maaf jika ada salah kata yang kurang enak didengar di hati atau gimana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.